लगते स्प्रिंग मोबाइल डिवाइस कहते हैं। Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih ya sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV tanpa skip. SLMT-TV kembali hadir tentunya menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT-TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Rebel Khiladi. Seperti apakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Tapi sebelumnya, ingat selalu untuk dukung terus SLMT-TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur ceritanya. Raj adalah adik laki-laki dari Jagu, seorang mafia di daerah Anantapura yang selalu bekerja sama bersama dengan Sampat. Raj telah ditinggal ibunya meninggal dunia saat ia berumur 24 tahun. Sejak saat itu ia tinggal bersama Jagu, kakak laki-laki satu-satunya yang dimilikinya. Raj bersama teman-temannya memiliki sebuah bengkel motor yang biasa mereka gunakan untuk memodifikasi motor yang berbeda dengan motor yang ada di pasaran. Jagu yang sudah menikah dan memiliki seorang anak perempuan bernama Sweety selalu mempercayakan keperluan keluarganya kepada Raj yang selalu bisa diandalkan ketika ia sedang bertugas bersama Sampat. Raj mengutarakan keinginannya untuk pergi ke Bangkok meminta agar Jagu ke bandara. Tapi di tengah perjalanan, mereka dihadang sekelompok gangster yang menginginkan Jagu untuk bergabung bersama dengan kelompok mereka. Hingga mereka terlibat baku hantam dan Raj terkena sebutir peluru di tangannya. Melihat tangan Raj terluka, Jagu langsung membawa Raj ke rumah sakit dan memintanya untuk membatalkan perjalanannya menuju ke Bangkok. Saat di rumah sakit, Raj bertemu dengan seorang perawat cantik dan sangat baik bernama Carita. Sejak bertemu, Raj langsung merasa suka kepada Carita dan selalu mencari perhatiannya. Namun Carita yang tidak memiliki perasaan apapun malah merasa terganggu dengan tingkah konyol yang dilakukan oleh Raj. Di ruang pasien tersebut, ia memiliki pasien spesial dan dekat dengan seorang pasien yang bernama Laksmi. Carita menganggap Laksmi seperti adiknya sendiri. Karena Laksmi tidak segan-segan bercerita tentang kehidupan orang tuanya yang harus bekerja keras untuk membiayainya di rumah sakit tersebut. Kepala rumah sakit dan dokter senior itu tengah melakukan suatu rencana untuk menolong Perdana Menteri yang tengah mengidap penyakit kronis. Hati Perdana Menteri mengalami kerusakan hingga membutuhkan donor hati. Mereka telah menemukan seorang pasien yang mempunyai tipe darah dan hati yang sama seperti Perdana Menteri. Raj yang sudah boleh keluar dari rumah sakit selalu menceritakan kepada teman-temannya tentang Carita, seorang perawat cantik yang membuat dirinya menjadi jatuh cinta. Lagi-lagi Raj tetap mencari perhatian Carita. Kali ini ia membawa Sweety ke rumah sakit dan mengatakan kalau Sweety sedang sakit. Akan tetapi Sweety malah mengatakan sebenarnya bahwa dirinya tidak sedang sakit. Hingga Carita langsung meninggalkan Raj karena ia melihat seorang laki-laki tua yang merupakan korban tabrak lari dan mengalami luka yang cukup parah.
Ia segera mendatangi pasien tersebut dan melakukan penanganan. Akan tetapi, saat Carita membawa pasien tersebut agar segera ditangani, dokter yang menerima pasien itu tidak mau melakukan tindakan apapun. Hal tersebut karena tidak ada jaminan dan ia meminta Carita serta suster lain untuk meninggalkan pasien tersebut. Mendengar hal itu, Carita hanya bisa menangis. Raj yang masih berada di rumah sakit merasa sangat sedih dan ia langsung menghadang dokter lalu mengatakan bahwa ia akan menjadi penjamin dan menanggung semua biaya untuk menyelamatkan lelaki tua tersebut. Melihat ketulusan Raj, Carita sangat bangga dan kemudian ia mulai tertarik lalu membuka hatinya untuk Raj. Saat Carita memasuki ruangan pasien, ia terkejut ketika melihat bangsa Laksmi telah kosong. Seorang pekerja kebersihan yang tengah menyapu mengatakan bahwa ia sudah sejak tadi tidak melihat Laksmi. Tanpa sengaja, Carita melihat satu impuls obat yang menggelinding mengenai kakinya. Carita langsung menemui kepada perawat dan mereka menghadap kepala rumah sakit. Untuk meminta keterangan tentang obat yang mereka temui di sekitaran bangsa Laksmi. Akan tetapi kepala rumah sakit yang tengah bersama dokter senior mengatakan bahwa ia tidak tahu menahu tentang obat tersebut dan mengatakan kalau Laksmi mungkin merasa sudah tidak nyaman berada di rumah sakit hingga Laksmi pun akhirnya melarikan diri. Carita yang sudah dekat dengan Raj menceritakan kejadian yang menimpanya di rumah sakit. Tapi, saat Raj mendekati sepeda motornya dan mau mengajak Carita meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba datang sekelompok orang yang mau menculik Carita. Raj yang mendengar teriakan Carita langsung mengejar mereka untuk menolong Carita. Tapi para penculik Carita malah mengeluarkan senjata tajam dan menodongkan ke arah Carita. Raj dengan sigap kemudian menghadapinya dan dapat membereskannya dengan cepat. Raj kemudian menceritakan semua hal yang ia alami kepada Jagu dan meminta bantuan pada Jagu untuk menjaga Carita. Jagu memberikan saran agar membawa Carita keluar kota untuk menghindari kejaran para penjahat tersebut. Raj menurutinya dan meminta Carita untuk sementara cuti dari rumah sakit dan kembali ke kampung halamannya di Kerala. Carita pun setuju dan mereka melakukan perjalanan melalui jalur kereta api. Jagu dan Sampat diminta oleh suatu kelompok yang diketuai oleh Bai, keponakan dari Perdana Menteri. Mereka diminta untuk mencari di mana keberadaan Carita. Mendengar tugas yang diberikan kepadanya, Jagu hanya diam, tanpa bisa mengucapkan satu kata pun. Sementara Carita dan Raj menikmati liburan mereka di Kerala. Ibu Carita menerima kehadiran Raj dengan tangan terbuka dan menganggapnya seperti keluarga. Kesehatan Perdana Menteri semakin menurun. Bahkan pihak rumah sakit menemukan banyak infeksi di tubuhnya dan meminta pihak keluarga untuk cepat mengoperasi Perdana Menteri. Semua bergerak untuk mendapatkan Carita yang merupakan kunci dari ini semua. Bahkan Sampat sendiri merasa bingung karena menganggap Raj adalah adiknya sendiri. Jadi Carita pun merupakan adiknya juga. Sementara Carita sedang dilamar oleh pemuda lain. Melihat itu dengan cepat Carita pun menolaknya dan berkata jujur kepada ibunya kalau ia sebenarnya telah mencintai Raj. Mendengar hal itu, ibu Carita mengatakan pada Raj untuk segera menelpon keluarganya agar datang ke Kerala dan melamar Carita. Mendengar keputusan ibu Carita membuat Raj sangat bahagia. Ia pun langsung menelpon Jagu untuk segera datang ke Kerala. Sikap Jagu yang sekarang lebih banyak diam, membuat istrinya menjadi bingung. Karena tidak seperti biasa, Jagu bersikap seperti itu.
Hingga sampai mereka tiba di Kerala, Jagu masih banyak diam. Pertunangan Carita dan Raj pun tengah digelar. Semua orang yang hadir merasa sangat bahagia. Tapi Jagu yang menerima telepon dari Sampat diminta untuk segera menyelesaikan tugasnya. Lagi-lagi, Jagu merasa bingung hingga membuatnya hanya diam termangu melihat pertunangan Raj dan Carita sudah berhasil digelar. Jagu kembali ke kotanya bersama anak dan juga istrinya. Ia meninggalkan Raj dan juga Carita. Tapi di tengah perjalanan di stasiun, Jagu meminta istri dan anaknya untuk pulang terlebih dahulu. Jagu kemudian menghubungi Carita dan memintanya untuk bertemu di tepi pantai tempat pertunangan lalu. Carita yang tengah mengunjungi Nelima segera menemui Jagu. Jagu bertanya kepada Carita di mana keberadaan Laksmi. Jagu mengatakan kalau hidup Carita dalam bahaya jika melindungi Laksmi karena banyak pihak yang telah mencari Carita untuk mengetahui di mana keberadaan Laksmi. Jagu juga mengatakan kalau polisi tidak bisa membantu Carita untuk melindungi diri karena semua polisi telah di bawah pengaruh Perdana Menteri. Tapi tiba-tiba, Bai bersama anak buahnya telah berada di dekat mereka. Bai berjalan dan mendekati Jagu, kemudian langsung mendorongnya. Akan tetapi saat Bai mendekati Carita, Jagu langsung menghajar anak buah Bai. Jagu yang menghadapi Bai dan juga anak buahnya seorang diri membuatnya terdesak. Jagu lalu meminta Carita untuk segera berlari meninggalkan tempat tersebut. Dengan cepat, Carita berlari menghindari Bai dan juga anak buahnya. Jagu yang berhasil melepaskan diri dari anak buah Bai segera mengejar Carita kembali. Raj yang telah kembali ke rumah orang tua Carita merasa bingung. Karena Carita belum kembali, Raj pun menelpon Carita, akan tetapi handphone Carita terjatuh. Begitupun handphone Jagu yang terus dihubungi oleh Raj. Carita terus saja berlari ke arah pantai. Raj kemudian langsung menemui Nelima, tapi Nelima mengatakan Carita telah menemui Jagu. Seketika terselip rasa curiga di hati Raj. Ia kemudian langsung bergegas menuju tempat mereka bertemu. Jagu dengan kondisi lemah tetap mengejar Bai dan anak buahnya untuk menyelamatkan Carita. Tapi kali ini, Bai berhasil menusukkan pisau ke perut Jagu berkali-kali hingga Jagu terjatuh di tepi pantai. Melihat hal itu, Bai langsung melempar tubuh Jagu hingga tersungkur dan akhirnya tewas. Sementara Carita dibawa oleh anak buah Bai menjauh dari daerah pantai. Raj yang telah sampai di tempat pertunangan mereka tapi tidak menemukan siapapun. Hingga saat senja, Raj baru sampai ke tepi pantai dan melihat tubuh Jagu, kakaknya, tergeletak tak berdaya. Raj terus menjerit membangunkan Jagu, tapi setelah ia memeriksa detak jantungnya, sudah tidak berdetak. Raj terduduk dan menjerit sekuat-kuatnya melihat kakak satu-satunya tersebut telah tiada. Upacara kremasi Jagu telah dilakukan. Raj begitu sedih saat berada di rumah dan semua kenangan manis bersama kakaknya melayang-layang di kepalanya. Sinu yang menemui Raj di rumah untuk menemaninya mencari keberadaan Carita. Akan tetapi sebelum pergi, kakak iparnya memberikan sebuah cincin pertunangan Raj dan juga Carita yang ada di telapak tangan Jagu ketika ia meninggal. Carita kemudian berhasil dibawa ke daerah Coimbatore. Ia diikat pada sebuah kursi dan disiksa untuk bicara di mana keberadaan Laksmi. Kepala rumah sakit yang berada di tempat itu malah menyuntikkan banyak obat penenang kepada Carita hingga membuat Carita lemah dan akhirnya ia menyebutkan nama Raj.
Mendengar Carita menyebutkan nama Raj, Bai menginginkan Raj untuk ditangkap. Raj juga berhasil mendapatkan salah satu anak buah Bai yang pernah mencoba menculik Carita. Ia membawa anak buah Bai ke bengkelnya dan menyiksanya untuk mengatakan tujuan Bai menangkap Carita. Anak buah Bai mengatakan kalau Perdana Menteri sedang mengidap penyakit gagal hati dan membutuhkan donor darah. Bai yang telah membayar banyak untuk kepala rumah sakit negeri di Annapura berhasil menemukan Laksmi yang memiliki kesamaan hati dan juga golongan darah dengan Perdana Menteri. Tapi Carita malah membawa Laksmi keluar dari rumah sakit. Mendengar penjelasan tersebut, Raj langsung menelpon Bai dan mengajaknya bertukar antara Laksmi dan juga Carita. Mendengar hal itu, Bai setuju, kemudian Bai memberikan video keadaan Carita. Raj yang melihat keadaan Carita dalam keadaan mengenaskan membuatnya marah dan ia menginginkan kalau saat bertukar ia ingin Carita dalam keadaan baik. Setelah menutup telepon Bai, ia mengingat-ingat semuanya tentang Laksmi. Raj teringat Laksmi adalah anak yang disembunyikan Carita. Ia menyembunyikannya pada Nelima di Kerala. Dengan cepat, Raj mengambil handphone Carita dan segera menghubungi Nelima. Mendengar Raj menghubunginya, Nelima langsung menjelaskan kalau Laksmi dititipkan untuk melakukan terapi karena selama di rumah sakit, Laksmi selalu disuntikkan racun oleh dokter dan mereka berencana akan membunuh Laksmi setelah mengambil hati milik Laksmi. Raj langsung menuju Coimbatore dan ia mengunjungi teman-temannya untuk menyusun rencana menyelamatkan Laksmi dan juga Carita. Raj akhirnya menelpon Bai dan menetapkan tempat bertukar Laksmi dan juga Carita. Tapi Bai meminta Laksmi segera diantar ke rumah sakit, sementara Carita akan segera diantar ke bengkel Raj. Akhirnya, Raj setuju. Ia meminta salah satu temannya mengantar Laksmi ke rumah sakit. Bai membawa Perdana Menteri menuju ke rumah sakit, sedangkan Laksmi tengah melakukan pemeriksaan untuk mendonorkan hatinya. Carita yang telah tiba di bengkel Raj, melihat keadaan Carita yang sangat lemah, membuat Raj sangat bersedih. Tapi Raj belum bisa menyentuhnya sebelum Laksmi selesai menjalani pemeriksaan. Pihak rumah sakit memberikan kabar baik kepada Bai kalau Laksmi sudah menjalani pemeriksaan dan semua cocok dengan Perdana Menteri. Bai lalu menelpon anak buahnya untuk melepaskan Carita. Bai yang langsung melakukan video call mengungkapkan terima kasih, tapi ia mengatakan kalau Bai akan membunuh Laksmi setelah selesai melakukan operasi pendonoran hati. Raj kemudian menjawab kalau Bai tidak akan pernah sampai ke rumah sakit karena ia telah bekerja sama dengan teman bengkelnya untuk meretas mobil Perdana Menteri dan mengendalikannya dari jarak jauh melalui Bluetooth. Hingga semua rencana Raj berhasil, Bai dan Perdana Menteri panik ketika mobil mereka tidak dapat mereka kendalikan. Sorry mama. Mobil mereka menabrak kontainer yang sedang parkir hingga mengakibatkan mobil Perdana Menteri pun menjadi hancur. Mereka pun tewas dalam kejadian tersebut. Carita yang telah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan sangat bahagia melihat kehadiran Laksmi dan keadaannya yang telah pulih. Ia pun dapat kembali bersama dengan Laksmi yang sangat ia sayangi. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita film Rebel Khiladi. Kisah perjuangan Carita bersama Raj untuk menyelamatkan Laksmi akhirnya dapat membuahkan hasil sesuai yang